Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Tahu. 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 Ya tahu lah, masa enggak? Tahu dong. Tahu. Puasa Ramadan tuh Puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa 30 hari. Kita diwajibkan untuk berpuasa pada bulan itu. gimana Mas? Kira-kira Setahu saya Aku ngerti. Ngitung ya? Kurang lebih kayaknya kita hampir ada 25 atau 24 kayaknya. 30 harian atau 3 mingguan lah Mas. 25 hari lagi. Kurang lebih 24 hari lagi. Aku nggak bisa matematika, pokoknya 3 April. 20 harian deh. 2 minggu paling. Pertengahan puasa Ramadan. Ingat, Kira-kira umur SD, umur Ingat. 6 tahun. SD kayak SD. TK. ya kelas 5, kelas 6. Sekitar 8 tahunan. 8 tahunan. Kecil, waktu TK. 3 tahun atau 4 tahun waktu TK kecil. Kelas 5, kelas 4. Pertama kali puasa Ya mana kuat lah, langsung full. biasa Mas, setengah hari. Beduk. Yang pertama itu full langsung. Berani puasa 1 hari. Saya setengah hari Mas. Aku dari nol kecil itu sampai duhur. Ya nggak langsung full lah. Pasti setengah hari dulu. Zuhur, setengah hari. Rukun Islam. Rukun apa ya? Rukun Islam yang ke Rukun iman. Bukan ya? Dan bentar aku nyanyi dulu ya. Dan sholat puasa. Yang ketiga puasa ini. Rukun Islam Mas kelihatannya. Yang ketiga. Rukun Islam ketiga. Islam. Syahadat, sholat, puasa, 3 berarti. 3. Islam yang ketiga. Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa. Berarti ketiga. Masih dong. Ingat Mas. Ingat-ingat lupa. Sering dibacakan pada saat sehabis sholat tarawih. Niat aku bahasa Indonesia Mbak. Nawaitu puasa lillahi ta'ala. Canda. Yang bener kayak gini. Nawaitu somagodi an adai fardhi sahri Ramadana lillahi ta'ala. Nawaitu somagodi an adai fardhi sahri. Nawaitu somagatin an adai fardhi sahri. Nawaitu somagodi anak adai fardhi sahri Ramadana hadis sanati imanan wa hadisaban lillahi ta'ala. Nawaitu lanjutin sendiri Mas. Nawaitu somagodin adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati imana wahtisabah lillahi ta'ala. Kan niat dari dalam hati. Yes. Dulu sering Mas. Sering sih. Oh, kalau udah besar ya enggak no Mas. Enggak kalau sekarang. Yang akhir-akhir ini udah nggak pernah sih. Kalau sekarang kayaknya udah nggak pernah deh. Tua Mbak. Ya pernah mungkin sekali 2 kali. Kadang nggak puasa juga. Biasa Mas. Faktor temen-temen toh. Biasanya kecapean kalau pulang sekolah gitu. Godaan mungkin itu Mas dulu. Imannya waktu itu belum kuat. Ya habis temen tuh godain Mas, ya Allah. Maksudnya kayak ini enak loh. Mungkin kalau dulu waktu kecil karena gampang haus dikit tuh aku tuh kayak marah-marah. Tapi kalau sekarang udah nggak pernah. Sotonan paling seger. Biasanya nggak kuat godaan temen. Karena diajak makan temen. Pengalaman unik batal puasa, waktu nunggu jemput aku lari ke lorong yang sepi, snacknya tak makan sendiri. Waktu ke pantai sama temen, terus mampir ke mie ayaman gitu. Ada dulu waktu SMA. Nggak tahu kenapa tiba-tiba iman saya itu goyah tuh. Aku nggak lagi halangan, aku puasa. Nah temenku yang halangan tuh kayak maksa banget, ini enak banget, serius. Misalkan awalnya diajak jalan ke mall kan, terus ternyata suruh makan. Ya masa nggak ikutan makan. Diajakin temen, katanya dibayarin sih Mas biasanya godanya. Pengalaman unik waktu batal, kayaknya bukan aku yang batal, tapi aku yang nemenin orang batal puasa. Udah.
Sebagian udah Mas, tapi ada yang belum. Belum sih. Nggak ada. Alhamdulillah udah penuh. Udah apa? Nggak ada yang batal. Udah lunas dari tahun kemarin. Udah diganti 20%, 80%-nya masih ngutang. Alhamdulillahnya full, aku nggak berhalangan. Jadi aku nggak perlu ganti tahun ini. Nyicilnya langsung dus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah dekat Ramadan tahun ini, sehingga beberapa hal perlu untuk saya sampaikan menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan itu adalah puasa wajib. Semua umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik, itu wajib melaksanakan puasa Ramadan. Hanya saja ada beberapa keadaan sehingga seseorang itu tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Nah, beberapa keadaan yang itu diizinkan oleh agama kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu antara lain, yaitu seorang perempuan atau seorang wanita yang sedang haid atau juga sedang menjalani nifas setelah melahirkan. Maka untuk beliau-beliau itu tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Atau mungkin juga di antara kita ada yang sedang sakit. Ini sedang pandemi corona. Ketika datangnya bulan Ramadan ternyata sedang mendapatkan ujian dari Allah, sakit corona. Kemudian mungkin dirawat di rumah sakit dengan pengobatan-pengobatan yang mengharuskan dia minum obat secara teratur dalam siang atau pagi atau sore, maka dia tidak bisa menjalankan puasa Ramadan. Atau mungkin juga sehat badannya, akan tetapi sedang bepergian atau safar dengan jarak yang jauh, maka agama kita mengizinkan untuk orang yang sedang bepergian jauh itu untuk membatalkan puasanya. Nah, bagi umat muslim yang karena hal-hal yang saya sebutkan tadi itu tidak menjalankan puasa Ramadan, maka kepada yang bersangkutan itu harus mengganti atau mengqadha puasa Ramadannya nanti setelah selesai bulan Ramadan. Nah, kapan berarti boleh mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan tadi? Karena sakit atau karena bepergian atau karena haid atau karena tidak mampu, misalnya bekerja berat sekali, kuli bangunan, sudah mencoba puasa dari pagi ternyata tidak mampu, kemudian ia membatalkan. Kapan menggantinya? Mengganti puasa Ramadan atau qadha'nya itu adalah di hari-hari setelah bulan Ramadan, tetapi tentu saja tidak boleh mengganti puasa Ramadan saat hari raya Idul Fitri, tidak boleh. Karena ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu untuk puasa sunnah pun terlarang, tidak boleh. Juga tidak boleh mengganti puasa Ramadan yang dibatalkan itu mengganti di hari tasyrik, tidak boleh. Harus di luar hari-hari yang tidak diizinkan untuk berpuasa sunnah. Atau juga tidak boleh mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan itu di hari lain yang berbarengan dengan hari nazar kita. Umpamanya
Saya bernazar besok kalau lulus ujian saya mau berpuasa. Umpamanya saya akan berpuasa tanggal 1 Agustus umpamanya. Nah, maka pada tanggal 1 Agustus itu tidak boleh kita mengganti puasa wajib Ramadannya. Karena pada tanggal 1 Agustus itu sudah kita bernadar untuk puasa kalau kita lulus umpamanya begitu. Juga tidak boleh mengganti puasa Ramadan diganti kapan? Diganti pas Ramadan, ya tidak boleh. Tidak sah itu menggantinya. Saya punya hutang tidak puasa Ramadan tahun lalu 2 hari, terus diganti pada Ramadan besok, tidak boleh. Tidak sah. Semua mazhab tidak menganggap sah atau membatalkan puasa yang seperti itu. Berarti kalau kita ingin mengganti puasa yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan tahun lalu, maka dicarikanlah hari-hari, dan hari-hari ini sudah mepet sekali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tinggal 1 bulan lebih sedikit. Nah, para ulama mazhab mewajibkan untuk segera dilaksanakan penggantian atau qadha dari puasa Ramadan tahun lalu. Ini waktunya sudah mepet sekali, tinggal 1 bulan lebih sedikit. Nah, sehingga Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i itu mewajibkan untuk bersegera mengganti puasa yang tahun lalu. Tapi kalau Imam Hanafi tidak, Imam Hanafi tidak mewajibkan untuk segera. Imam Hanafi berbeda dengan pendapat imam mazhab yang 3. Nah, sekali lagi tidak boleh mengganti puasa Ramadan yang lalu karena kita sakit atau karena kita bepergian atau karena haid, itu diganti di bulan Ramadan, tidak boleh. Nah, kalau umpamanya karena satu dan lain hal, karena malas atau karena lupa atau karena memang sembrono, sehingga hutang puasa Ramadan tahun lalu kok tidak dibayarkan sebelum Ramadan yang besok ini datang, maka untuk hutang puasa itu harus dibayarkan setelah Ramadan besok, tambah lagi dengan denda fidyah. Fidyah itu apa? Harus memberi makan fakir miskin sebanyak hari hutang puasanya. Sehingga kalau punya hutang puasa tahun lalu dan sebelum Ramadan ini kok lupa tidak dibayarkan, tidak ditunaikan, sehingga lewat Ramadan ini baru mau membayar hutang Ramadan tahun yang sebelumnya, maka kewajibannya 2. 1, puasa mengganti puasa yang ditinggalkan, ditambah lagi dengan membayar fidyah. Kalau pendapatnya Imam Hanafi tidak ada itu yang tahun-tahun setelahnya itu tidak ada fidyah. Menurut Imam Hanafi yang penting hutang puasa itu dibayarkan. Tetapi menurut faham atau mazhab dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, kalau sampai setahun ini hutangnya puasa belum dibayar dan baru dibayar pada setelah puasa yang akan datang, maka itu puasanya harus ditambah dengan membayar fidyah. Bahkan kalau kita mayoritas umat muslim di Indonesia ini menganut mazhabnya Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i tambah lagi, kalau sampai setelah Ramadan yang akan datang itu belum dibayar lagi, maka dibayarkan setelah Ramadan berikutnya lagi, itu fidyahnya dilipat gandakan. Umpamanya saya puasa yang lalu punya hutang 1 kali,
sebelum Ramadan ini saya lupa tidak membayarkan puasa saya. Kemudian saya wajib membayar setelah Ramadan besok selesai 1 kali puasa dan 1 kali fidyah. Tapi kok saya sembrono, tidak saya bayar lagi, dan baru saya bayarkan setelah Ramadan tahun yang akan datang lagi, maka berarti saya hutangnya puasa 1 hari, fidyahnya dilipat gandakan menjadi 2 kali. Nah, sebenarnya untuk pendapat dari Imam Hanafi ringan sebenarnya. Pendapat Imam Hanafi ya tidak ada pelipat gandaan fidyah dan tidak ada fidyah. Kalau ada hutang puasa, yang penting dibayarkan ketika sebelum meninggal dunia. Tapi kan kita tidak tahu, kita matinya kapan kan kita tidak tahu. Tetapi itulah pendapat para imam mazhab fikih yang harus kita ketahui. Pendek kata, kalau kita sekarang masih kuat untuk segera membayar hutang-hutang puasa kita tahun lalu, segeralah dibayarkan sekarang. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari hutang-hutang yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.